Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, persiapan outlook 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 ya. Sebelum masuk ke teknikalnya, rekomendasi broker silahkan cek di deskripsi ya, linknya saya cantumkan di deskripsi. Terutama untuk pemula, saran saya tetap jangan ngejar profit terlebih dahulu, tapi kejarlah konsistensi di dalam dunia trading dengan konsep money management dengan baik dan benar ya. Hindari overload dan overtrade, full layar, full margin, karena itu sumber penyakit di dalam dunia trading, yaitu kalau menurut saya. Kemudian akun sen ini tujuannya adalah untuk menekan resiko yang lebih minim juga ya, dibarengi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Tetapi kalau misalkan akunnya memang akun sen dan cara entry-nya full layar, full lot, full margin, yaitu sama aja, itu bukan bagian dari keamanan akun ya. Jadi pikirin baik-baik, resikonya besar di dalam dunia trading di sini ya. Kemudian saran yang kedua adalah jurnal ya. Untuk rekan-rekan, saran saya usahakan disiplin buat sendiri untuk jurnalnya. Cuman kalau pengen instan, include nanti kalender tahun 2025 ya, sudah saya siapkan juga, tinggal download aja di kolom deskripsi ya. Cuman saran saya sih usahakan buat sendiri terlebih dahulu ya. Jadi untuk mengukur kapasitas kemampuan di dalam diri sendiri itu biar kelihatan. Dan ini contoh di bulan Desember ya, sampai dengan tanggal 27 kemarin itu ada beberapa juga. Yang pertama di sini itu nggak ada entry posisi, kemudian di hari Kamis kemarin cuman dapatnya $3, kemudian di hari Jumat itu ada 7 yang close ya. Kenapa ini kok banyak sekali sampai full? Dikarenakan ini beresin posisi yang ada floatingan di hari Kamis ya, yang belum sempat tutup, itu saya beresin semua di hari Jumatnya. Makanya di sini full 7 kali entry posisi itu kepake semua ya. Sebenarnya entry-nya sih bukan 7, tapi close-nya yang ada di sini itu 7 posisi. Makanya di sini saya masukin di hari Jumatnya. Ada yang profit lumayan dan ada yang kena stop loss, ada yang kena cut loss, dan SL plus itu juga ada ya. Jadi masih nggak masalah lah kalau menurut saya. Dikarenakan start Desember kemarin yaitu kan $300 lah kurang lebih. Saya cuman nargetin maksimal satu hari itu adalah 1,5%, dan persentase di hari berikutnya itu turun terus sampai dengan nanti tanggal 31 ya. Yang seharusnya dari $300 itu kalau misalkan tercapai sesuai dengan persentase itu kan cuman dapat sekitar $393 ya. Ini kalau misalkan sesuai dengan persentase. Tetapi market berkata lain, ternyata dapatnya lebih, dan ini over ya. Dari $300 itu equity-nya sudah berkembang sekitar 539, jadi total profit sementara itu sekitar 239 ya. Ini lebih dari 50%, tetapi masih di bawah 100% ya. Ini surprise pencapaian yang kalau dari saya pribadi itu sudah istimewa banget ya, mengingat modalnya pun kategorinya ini tergolong kecil ya. Jadi fungsinya dari segi jurnal di sini itu adalah untuk ngebantu kita disiplin di dalam dunia trading, di mana saran lot maksimal per entry itu tidak boleh yang ada di sini. Kemudian maksimal lot per harinya pun itu juga dibatasi. Entry posisinya itu sarannya adalah 5 kali. Jadi cukup 5 kali sebenarnya kalau kita lihatin dari volatility market yang terjadi saat ini, apalagi di gold, sebenarnya kalau misalkan sesuai dengan planning ya, cukup 1 kali entry posisi itu sebenarnya udah bisa nutup target yang ada di sini. Dan kalaupun ada kelebihan 6 ataupun 7 entry posisi ya yang ada di sini, itu disarankan sih setelah target dalam harian itu over baru bisa digunakan. Tetapi kalau misalkan belum mencapai, saran saya jangan lebih dari 5 kali entry posisi ya. Ini untuk tujuannya adalah nekan resiko yang lebih minim, itu yang pertama. Yang kedua adalah nekan ambisi emosi kita itu supaya tidak loss control ya. Jadi tetap tradingnya itu sesuai dengan rule. Kemudian dari segi fundamental untuk besok itu cenderung sepi ya, mengingat akhir tahun masih banyak yang liburan, jadi volatility kemungkinan juga masih minim kalau dilihatin dari partisipan market ya. Tetapi nanti pergerakannya seperti apa ya, kita ikuti aja apa yang terjadi di market untuk minggu ini ya. Kemudian dari segi NFP pun belum dirilis ya, nanti kurang kalau nggak salah sih sekitar tanggal 10 Januari lah kurang lebihnya itu baru dirilis ya. Jadi NFP-nya itu kalau nggak salah bukan terjadi di tanggal 3 besok ini, tetapi mungkin minggu depannya lagi, itu yang akan menjadi triggernya untuk minggu depan. Dan untuk minggu ini itu lebih kecenderungan kemungkinan sedikit sepi, tapi kalaupun ada volatility yang lumayan signifikan, gambaran saya nanti terjadi di hari Kamis dan Jumatnya. Kemudian yang pertama adalah dari segi teknikalnya indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar minggu yang kemarin itu kecenderungan flat, tidak ada volatility.
open market untuk minggu depan ini, open market untuk besok Senin ini itu diawali dari zona tengah atau sebagai pivot weekly ya, 108.00 sebagai physical principle kalau saya bulatin ya. Dengan batas atas 108.07, batas bawahnya 107.91. Resisten pertama 108.200, historic high minggu yang lalu 108.300 kalaupun ada kenaikan untuk indeks dolar ini. Sementara fokusnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu, tetapi maksimal sementara berada di 108.500 ya, meskipun batasan pantau overnya itu ada 108.82 sampai dengan 108.97 sebagai R3 dan R4-nya. Sementara area di sini saya skip dulu, mengingat partisipan marketnya cenderung sepi. Nanti fokusnya 108.500 terlebih dahulu kalaupun ada kenaikan secara signifikan. Tetapi kalau misalkan ada potensi terkoreksi, untuk zona pantau 1 minggu ke depan ini kemungkinan skip dulu support 3 dan support 4, tetapi yang akan menjadi batasan terdekatnya berada di support pertama weekly 107.78 sampai dengan 107.68 terlebih dahulu. Dikarenakan untuk open market besok ini berada di zona tengah atau sebagai pivotnya, kunci terdekat itu berada di 107.91. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, masih ada potensi arah atas yang akan menjadi target terdekatnya di antara resisten pertama sampai dengan historic high minggu yang lalu. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 107.91 sebagai level kunci untuk minggu depan ini, kalaupun ada penurunan di kiri, di sini juga bertumbuh dengan zona demand yang masih fresh ya, kemungkinan juga tidak jauh-jauh di 107.78 sampai dengan 107.68. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan dari segi GBP USD kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Batasan pantau over kalaupun ada kenaikan secara ekstrim itu ada level area resisten 3 dan 4 1.2670 sampai dengan 1.2693. Resisten kedua 1.2624 pembulatan, resisten pertama itu berada di 1.2577. Kemudian support pertama 1.2516, support kedua 1.24700 pembulatan. Batas pantau over support 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.2423 sampai dengan 1.2400 sebagai physical price levelnya. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, open market itu berada di bawahnya resisten pertama weekly, tetapi jauh di atasnya pivot ya. Jadi untuk GBP USD ini nanti hati-hati, kalaupun hari Senin besok ini minimal dari segi time frame H4-nya harga masih belum mampu bergerak di atasnya 1.2593 sebagai history high-nya minggu yang lalu. Hati-hati, kemungkinan bisa berpotensi ngambil zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu yang berada di kisaran level area 1.2546. Tetapi kalau kehilangan level area sebagai kuncinya history high minggu yang lalu 1.2593, kalaupun ada kenaikan, ringnya pun terbatas. Jaraknya kalau misalkan saya ukur dari high menuju resisten kedua itu ruang geraknya pun minim ya, kurang lebihnya sekitar 30-an pip lah. Jadi ini pergerakannya kemungkinan volatility-nya masih minim, yang akan menjadi zona pantau sementara ya sebagai kuncinya berada di history high. Selama history high-nya tidak mampu dijebol ke atas, kalau menurut saya lebih ideal tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi targetnya pun masih belum bisa jauh-jauh, mengingat tren yang terjadi di minggu yang lalu itu kan masih sideways, berpotensi dengan partisipan market yang masih minim, berpotensi sideways ini akan lanjut. Kalaupun sideways itu terjadi, batas bawah sementara fokusnya berada di 1.2516 sampai dengan 1.2500 sebagai physical price levelnya. Kalaupun planning saya gambar untuk cari ancang-ancang setup sell ya, tetapi ini masih belum valid, kesesuaikan juga dengan analisa masing-masing ya. Saya akan lihatin terlebih dahulu besok di hari Senin sesi Asia, apakah history high ini nanti dijebol, dan kalaupun dijebol H4-nya mampu atau tidak tutup di atas level area tersebut. Kalau misalkan tidak mampu, saya akan tunggu harga turun terlebih dahulu ke bawah, bergerak di bawahnya resisten pertama weekly, baru kemungkinan planning sell yang pertama ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya sekitar 30-an pip, dan untuk targetnya kurang lebih masih ada ruang menuju batas bawah pivotnya, ruang gerak sekitar 40-an pip. Ini untuk TP pertamanya. TP kedua itu berada di antara support pertama sampai dengan history low minggu yang lalu ya. Kalaupun mau naruh di tengah-tengahnya sebenarnya sih nggak masalah, masih ada ruang sekitar 60 sampai dengan 65 pip. Skenario sell ini nanti akan tercancel kalau misalkan ada penutupan body candle dari segi time frame H4-nya mampu close di atasnya 1.2593. Secara otomatis planning sell yang akan di sini akan ke pending atau tercancel terlebih dahulu. Tetapi nanti
pantau di 1.2624 ya, pembulatan di level area resisten kedua. Sentuhan pertama biasanya akan ada reaksi, jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk re-entry sell kembali ya. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti hari Senin langsung turun dulu, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot. Kalaupun ada perubahan planning akan saya update di video lanjutannya ya. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Sebagai batasan pantau overnya, kalaupun ada kenaikan secara ekstrim, tetapi saya tidak antisipasi terlebih dahulu, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.0496 sampai dengan 1.0512 pembulatan. Resisten kedua itu berada di kisaran 1.0465, kurang lebih perhatikan di kirinya ketika harga ini mencapai level area tersebut itu kan ada reaksi. Sebenarnya untuk swingnya, kalau Euro USD ini mampu naik lebih tinggi sedikit ya, menuju sedekat mungkin dengan resisten kedua, tentunya ini lebih ideal untuk cari ancang-ancang setup swingnya. Tetapi nanti kita lihatin dari segi time frame kecilnya juga ya. Kemudian dari resisten pertama 1.0434 history high minggu yang lalu, 1.0445 pivot 1.0414, support pertama 1.0393, support kedua 1.0362. Batasan pantau over kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim 1.0332 sampai dengan 1.0316 ya, sebagai support 3 dan 4 batas pantau maksimal untuk minggu depan ini. Kemudian open marketnya berada di area pivot. Jadi kalau misalkan ada kenaikan, pantau terlebih dahulu. Kalau misalkan saya tarik ke kiri ya, zona yang saya blok hijau di sini, ini kan juga ada zona supply yang masih belum di break ke atas ya. Sebagai level kuncinya itu berada di 1.0445. Selama level area tersebut aman, kalau gambaran dari saya pribadi ya, disclaimer aja, dan untuk posisi saya pribadi, saya lebih ideal tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell-nya, dan dari segi target terdekat berada di support pertama weekly terlebih dahulu, batas maksimum untuk 1 minggu ke depan sementara berada di 1.0362. Kalaupun misalkan saya gambar, misalkan ada kenaikan sedikit ya, tentunya ini akan lebih ideal untuk nekan resiko yang lebih minim ya. Kalau misalkan dapat harga nanti di bawahnya resisten pertama, dengan cara untuk stop lossnya pilih sendiri. Kalau mau taruh sedikit di bawahnya resisten kedua, ruang geraknya sekitar 25, tetapi saya lebih prepare naruh sedikit di atasnya resisten kedua weekly, ruang geraknya itu sekitar 35 sampai dengan 38 pip, kurang lebih ada di sini, dikarenakan ini khusus untuk swing ya, bukan untuk day trade-nya. Dan sebagai targetnya risk reward 1:1, pilih sendiri antara support pertama sampai dengan history low minggu yang lalu, ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 50 pip. Batas maksimum untuk TP-nya itu ruang gerak sekitar 70-an pip, berada di support kedua weekly ya. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan untuk Euro USD open market itu langsung kedorong ke bawah dan terkonfirmasi H4-nya mampu tutup di bawahnya 1.0406. Ada kemungkinan nanti planning sell itu akan berubah ya, yang sebelumnya berada di resisten kemungkinan akan kegeser di batas atas pivotnya. Cuman saya butuh pola pembentukan lebih lanjut untuk hari Senin besok ini ya. Sementara planning swingnya itu saya taruh di sini dulu. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, selama belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, jangan dipakai terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah ada konfirmasi, baru nggak masalah kalau referensi yang di sini dipakai ya. Tetapi sebelum pakai referensi yang ada di sini, disclaimer ya, sesuaikan juga dengan planning atau analisa masing-masing dan risikonya ditanggung sendiri. Untuk entry posisi saya, gambaran saya tidak jauh-jauh di video ini ya. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD, kalau kita lihatin dari segi time frame H4 terlebih dahulu, batas pantau overnya atas resisten 3 dan 4, sementara saya skip dulu, kemungkinan sih masih belum naik lebih tinggi ya. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, sementara fokusnya adalah di zona yang saya blok hijau di sini, batas pantau over untuk 1 minggu ke depan 0.6254 sampai dengan 0.6264 sebagai history high minggu yang lalu. Pivot itu berada di 0.6232, batas atas 0.6240, batas bawah 0.6225 pembulatan. Support pertama 0.6211, history low-nya 0.6200 sebagai psikopress level. Support kedua weekly 0.61800 pembulatan, batas pantau over kalau misalkan ada penurunan secara signifikan 0.6147 sampai dengan 0.6132 sebagai support 3 dan 4-nya ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, open market itu kan kurang lebih harga ini nempel di
support pertama weekly. Apakah untuk besok ini ada gap atau tidak, nanti kita cek lebih lanjut. Tetapi sebagai kuncinya, kalaupun AUD-USD ini nanti ada kesempatan kedorong ke atas sedikit, sebagai level kunci terdekatnya itu berada di 0.6240. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan planning sell itu berada sedikit di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya. Dan dari segi targetnya, history low yang ada di sini itu sebagai target pertama. Target yang kedua terdekat itu berada di 0.61800 pembulatan ya. Kalau misalkan saya gambar, planning ini masih off dulu ya. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan harga ini nanti kedorong dulu ke atas, baru kalau misalkan level area 0.6240 aman, tidak ada konfirmasi penutupan, minimal H4-nya di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan referensi sell ini akan aktif. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare naruh stop loss itu kurang lebihnya antara 25, maksimum adalah 30-an pip ya. Tetapi saya lebih prepare 25 pip terlebih dahulu, sedikit di atasnya resisten pertama weekly. Dari segi targetnya, history low minggu yang lalu ini yang akan menjadi next targetnya, ruang gerak sekitar 30-an pip. TP kedua itu ruang gerak sekitar 50-an pip, sedikit berada di atasnya support kedua weekly yang mengingat volatility agak minim, jadi targetnya pun juga masih belum bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Kemudian untuk USD CAD, kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya untuk USD CAD minggu depan ini, resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.4532 sampai dengan 1.4558. Resisten kedua 1.4482, history high minggu lalu 1.4449, resisten pertama 1.4432, pivot 1.4398, support pertama 1.4365, kemudian support kedua itu berada di 1.4314. Support 3 dan 4 sementara saya skip dulu, tetapi kalaupun ada penurunan secara ekstrim untuk koreksi dari USD CAD ya, saya lebih prepare itu kurang lebihnya zona yang saya blok biru di sini, level areanya antara 1.4328 sampai dengan 1.4303 terlebih dahulu ya, dikarenakan di sini kan juga ada zona demand yang masih fresh. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, open market itu berada di area zona tengah atau sebagai pivot, tetapi masih berada di atasnya. Untuk kunci minggu depan ini USD CAD itu berada di 1.4386 ya. Selama harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, hati-hati arah atas. Tetapi kalau misalkan break di bawah level area batas bawah pivotnya, kalaupun ada penurunan, ringnya pun terbatas, yang akan menjadi targetnya kurang lebihnya adalah zona yang saya blok orange 1.4365 sampai dengan 1.4348. Untuk planningnya sementara saya off dulu, tetapi gambaran saya ada dua planning untuk USD CAD minggu depan ini ya, untuk swing. Tapi untuk day trade-nya bisa jadi nanti akan ada buy ataupun sell, manfaatkan level area SRP yang ada di sini ya. Nanti tinggal cari reaksi, apakah ada penurusan harga atau reaksi reversal, nanti silahkan cek sendiri ya dari segi time frame kecilnya. Dan saya tidak menyarankan di bawah time frame H1 terlebih dahulu ya. Untuk planning saya lebih ke netral dulu, tetapi akan saya pantau dulu di level kunci di antara pivot, maksimumnya berada di batas bawah pivot 1.4386 terlebih dahulu. Kalau misalkan minimal dari segi time frame H4-nya harga masih belum mampu tutup body candle-nya di bawah 1.4386, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, harga mampu kembali di atas zona tengah atau sebagai pivot. Dari segi jarak stop loss, manfaatkan low terdekat yang berada di sini, ruang geraknya itu sekitar 28 pip sampai dengan maksimumnya itu 30-an pip ya. Ini sebagai referensi yang pertama. Dari segi targetnya saya lebih prepare nargetin di history high minggu yang lalu 45 pip, kemudian maksimum sedikit berada di bawahnya resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 75 sampai dengan 80 pip. Tetapi kalau misalkan kehilangan batas bawah pivot dan harga ini nanti mampu bergerak ke dorong ke bawah, referensi sell yang kedua kemungkinan akan pindah, yang semula di atasnya pivot kemungkinan akan pindah di atasnya support pertama weekly ya. Jadi kalaupun nanti ekstrim ada penurunan lebih lanjut, meskipun low minggu yang lalu ini di break, kemungkinan saya tidak akan entry posisi terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan sudah ada konfirmasi pembalikan arah, baru kalau misalkan harga ini sudah mampu kembali di atasnya support pertama weekly kembali, kemungkinan referensi buy yang kedua ini akan aktif. Dari segi jarak stop loss itu 30 pip, dari segi targetnya resisten pertama 65 pip,
TP kedua itu ruang gerak sekitar 110-an pip ya. Ini gambaran saya untuk USD CAD minggu depan. Kalaupun potensi sideways ini berlanjut ya, manfaatkan terlebih dahulu, pantau di blok hijau di sini dan bawah blok orange yang ada di sini ya. Tidak menutup kemungkinan juga akan ada buy ataupun sell dari segi day trade-nya. Nanti akan saya update di video lanjutan. Untuk posisi yang ada di sini ini adalah khusus untuk swing pergerakan 1 minggu ke depan ya. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss 1 minggu ke depan ini sebagai batasan pantau overnya R3 dan 4 0.9126 sampai dengan 0.9155. Resisten kedua 0.9066. History high minggu yang lalu itu berada di 0.9027. R1 0.9007, pivot 0.8968, support pertama itu 0.8928, history low minggu yang lalu itu berada di kisaran 0.8908. Support kedua 0.8869, support 3 dan 4 0.88100 dan 0.8780. Sementara kalaupun ada penurunan secara ekstrim, sementara saya skip dulu support 3 dan 4, support kedua juga saya skip dulu, tetapi sebagai batasan pantau over, kalau misalkan ada penurunan dari USD Swiss untuk koreksi, maksimum zona pantaunya itu di range area support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang lalu ya. Ini gambaran saya kalaupun USD Swiss nanti sebelum naik lebih tinggi berpotensi koreksi secara ekstrim terlebih dahulu. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, open market itu berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Jadi hati-hati, biasanya kalau opennya itu di atas resisten, break atau tidak break di history high minggu yang sebelumnya, masih ada peluang untuk koreksi ke zona tengah sebagai pivot sebelum naik lebih tinggi. Jadi saya lebih prepare untuk swingnya itu menunggu terlebih dahulu di zona tengah atau sebagai pivot dengan level kuncinya berada di 0.8953. Selama level area tersebut aman, tidak break ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari sendiri untuk titik entry-nya. Di kirinya, di pivot hati-hati ya, bertumpuk juga dengan rally bis rally atau zona demand. Jadi hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot ya. Nanti untuk entry buy-nya cari sendiri di antara atasnya 0.8968 sampai dengan di bawahnya 0.8982 ya. Kurang lebih untuk titik entry-nya ada di kisaran level area tersebut. Dari segi jarak stop loss-nya, saya lebih prefer naruh resiko 30 pip. Dan untuk targetnya itu berada di kisaran history high minggu yang lalu, ruang geraknya itu sekitar 50-an pip, TP maksimum masih ada ruang sekitar 90 sampai dengan 95 pip yang berada sedikit di bawahnya resisten kedua weekly. Sementara untuk planningnya saya taruh 1 dulu, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dia bergerak di bawahnya 0.9007 kalau mau entry sell ya, tetapi saya tidak menyarankan. Stop lossnya jangan jauh-jauh di 0.9027 ya, dan untuk targetnya pikirin baik-baik di maksimumnya, gambaran saya di pivot weekly. Kemudian yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya sebagai batasan pantau over atas itu 159.53 sampai dengan 160 ya. Tetapi hati-hati ya, saya lihatin dulu dari segi time frame daily-nya. Untuk ATH-nya, USD Yen itu sebenarnya bukan berada di 161 atau 162 ya. ATH-nya itu sebenarnya bukan di sini. Jadi hati-hati, cek terlebih dahulu di trading view, di time frame tahunan ya atau 12 bulan. Di sini kelihatan sebenarnya ATH-nya itu levelnya itu berada di 358. Jadi pergerakan yang di sini itu kategorinya masih di bawah, tapi ini untuk jangka panjangnya, dan ini terjadi di tahun 1971 ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya ya tentunya ini berbeda, seakan-akan baik H4 daily atau weekly seakan-akan level area 162 itu adalah level area tertinggi untuk USD Yen ya, tapi sebenarnya bukan ada di situ. Batas pantau bawah, kalaupun ada penurunan secara ekstrim untuk level area SRP-nya itu kurang lebih di sini ya, 154.88 sampai dengan 154.44. Jadi hati-hati untuk USD Yen minggu depan ini, kenaikannya dari bawah kurang lebihnya yang terjadi di tanggal 4 Desember sampai dengan sekarang itu belum ada tanda-tanda untuk koreksi normalnya yang terjadi di market ya. Jadi sedikit hati-hati, sewaktu-waktu USD Yen itu bisa aja mendadak koreksi secara ekstrim terlebih dahulu sebelum harga ini nanti kembali ke atas. Kalaupun itu terjadi, kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya. Sementara
Sebagai batasan pantau over, kalau misalkan USD Yen ini nanti terjadi koreksi, itu pantau di antara support pertama sampai dengan history low minggu yang lalu terlebih dahulu. Di kirinya, di sini kan juga ada zona demand yang masih fresh ya, kategorinya sebenarnya masih fresh, kurang lebihnya yang ada di sini. Selama belum kehilangan level area tersebut, gambaran saya untuk swingnya masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Tapi dari segi targetnya, 159.500 sampai dengan 160, sementara saya skip dulu, tetapi saya akan fokusin di 158.500 sampai dengan 158.66 ya, atau sebagai resisten kedua. Open market nempel di resisten yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support ya, hati-hati. Ini juga mirip-mirip dengan USD Swiss. Kalaupun ada potensi terkoreksi sebelum harga naik lebih tinggi ya, hati-hati di pivot, itu yang pertama. Yang kedua adalah di support pertama weekly sebelum harga ini nanti naik lebih tinggi. Jadi saya lebih memilih netral terlebih dahulu untuk USD Yen ini, dan saya pun masih belum berani untuk cari ancang-ancang setup sell-nya. Terkecuali kalau rekan-rekan berani ya monggo silakan, tapi untuk swingnya saya masih belum berani. Kemudian untuk posisi saya lebih prepare menunggu. Kurang lebihnya planning yang pertama itu berada di atasnya pivot dengan kuncinya 157 sebagai physical price levelnya. Daily close-nya body candle kalau misalkan belum mampu tutup di bawahnya 157, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari di H1 atau H4-nya harga. Setelah mampu bergerak kembali di atasnya pivot, baru referensi yang pertama ini akan aktif. Tapi dari segi jarak untuk stop loss maksimum kurang lebihnya sekitar 45 pip. Dari segi targetnya, TP pertama itu sedikit di bawah history high minggu yang lalu, ruang gerak sekitar 80 pip. TP kedua itu ruang gerak sekitar 125 pip yang berada di kisaran 158.500 ya. Ini referensi buy swing untuk satu minggu ke depan yang pertama. Kalau misalkan gagal kehilangan level area 157 sebagai physical price levelnya, kemungkinan planning buy yang kedua itu akan terjadi selama harga ini nanti body candle-nya tidak mampu tutup di low minggu yang lalu. Dari segi daily-nya baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah, entah itu bullish engulfing, doji hammer, atau 3 inch bar, atau konfirmasi-konfirmasi yang lain. Silahkan nanti cek sendiri. Untuk referensi itu setelah harga mampu kembali bergerak di atas support pertama weekly, baru referensi yang kedua ini akan aktif. Dari segi jarak stop loss-nya maksimum tidak boleh lebih dari 50 pip. Dari segi targetnya, TP pertama berada di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 100 sampai dengan 110 pip. TP maksimum itu ruang gerak sekitar 175 sampai dengan 180 pip yang berada di 158.500 ya. Tapi hati-hati, untuk Senin besok ini mampu atau tidak, pertanyaannya untuk USD Yen ini terkoreksi ke bawah terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak mampu, ya tidak menutup kemungkinan planning buy nanti itu sedikit berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Tapi syaratnya harga ini nanti minimal H4-nya harus mampu tutup terlebih dahulu di atasnya 158, baru time frame kecilnya H1 atau M30-nya cari koreksinya selama level area 157.78 ini aman, harga tidak bergerak ke bawah, baru referensi buy kemungkinan akan pindah di kisaran level area tersebut ya. Tapi catatannya minimal body candle H4 harus mampu tutup terlebih dahulu di atasnya antara 158 sampai dengan 158.08 ya, kurang lebih gambaran saya untuk USD Yen. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.